Dari kisah nyata, seorang ayah tega mengurung putrinya sendiri sampai memiliki anak karena ia tega meniduri anaknya sendiri. Bahkan sampai memiliki 2 anak dari hubungan tersebut. Dulu keluarga ini sebuah keluarga yang baik-baik saja, namun memang sifat ayah mereka yang keras. Malam itu ketika Sarah ingin pergi ke pesta, ternyata ayahnya tidak memperbolehkannya. Jadilah Sarah diam-diam keluar bersama pacarnya Christian. Ibu Sarah mencoba membujuk Sarah, namun ternyata hal itu dilihat oleh sang ayah, karena ayahnya punya ayah mereka dan sepertinya tidak senang dengan ide tersebut. Ayah Sarah kemudian pergi ke gudang untuk menenangkan dirinya, namun ia tidak sengaja teringat bahwa ia memiliki ruangan tersembunyi di balik rak di gudang itu. Disinilah awal mula ide menculik anaknya terbentuk. Esoknya ayah Sarah pura-pura meminta tolong Sarah membawakan barang-barang ke gudang di bawah tanah. Ternyata ayahnya membawanya ke bunker tersembunyi itu. Kemudian tidak ada celah di ruangan itu untuk Sarah kabur. Bahkan tidak ada jendela di dalamnya. Malamnya ibu Sarah sudah panik karena anaknya tidak kunjung pulang, sedangkan ayahnya berpura-pura biasa saja dan mengatakan kemungkinan anaknya akan pulang besok pagi. Sudah hari kedua Sarah dikurung. Sudah datang ke rumah mereka untuk mencari tahu di mana Sarah sebenarnya menghilang. Namun ayah Sarah membuat alasan di mana anak mereka pernah bermimpi untuk berkeliling dunia bersama kekasihnya. Ayahnya membuat asumsi agar polisi percaya anak mereka hanya kabur karena sedang dimabuk asmara. Ibu Sarah tidak dapat berbuat apapun. Padahal Sarah di dalam bunker itu sedang mencoba meminta tolong. Dan kini sudah hari ke-7 Sarah dikurung di dalam sini. Sarah kemudian mengingat momen-momen bersama kekasihnya Chris dan mimpi-mimpi mereka. Tak lama tiba-tiba Chris datang dengan motornya ke rumah Sarah. Chris mencoba mencari tahu keberadaan Sarah yang menghilang dan di rumah itu ia bertemu dengan ayahnya. Ketika itu ayah Sarah membuat cerita bahwa anaknya Sarah memiliki kekasih lain bernama Dave dan merencanakan kabur bersama-sama ke luar negeri. Chris percaya dengan cerita itu kemudian pergi dengan kecewa dari rumah Sarah. Seorang ayah tega mengurung anaknya sendiri kemudian membuat anaknya hamil sampai memiliki 2 anak. Sudah berhari-hari anaknya hilang. Namun Don selalu berhasil membuat alasan agar dirinya tidak dicurigai. Hari itu adalah hari ulang tahun Sarah ke-18. Ia diberi hadiah oleh ayahnya sebuah baju malam berwarna merah. Esoknya ketika selesai makan, Sarah mendapatkan ide untuk mengambil bekas tutup kaleng untuk menyerang ayahnya nanti. Namun ketika ia berusaha mengelabui ayahnya sudah tahu bahwa Sarah pasti akan menyerangnya. Sudah berbulan-bulan lewat, kini Sarah hamil anak pertamanya. Sarah tiba-tiba merasakan ketubannya pecah karena sendirian ia pun mencoba sendiri melakukan persalinan tanpa dibantu siapapun. Pada akhirnya anaknya berhasil dilahirkan dengan sehat. Seperti biasa, ayahnya hanya menganggap anak dari anaknya seperti sebuah benda saja. Ibu Sarah setiap hari menangis merindukan putrinya yang menghilang. Kini bertahun-tahun sudah, anak Sarah dan ayahnya sudah mulai tumbuh besar. Sarah pun kembali hamil anak keduanya dari ayahnya sendiri yang kini hanya boleh dipanggil Don. Malam itu ketika keluarga asli Sarah sedang makan bersama, ibu Sarah memberi ide untuk menyewa detektif swasta karena kini suaminya dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Namun Don menentang ide istrinya. Walau istrinya bersikeras ia akan mencari cara untuk menemukan anak mereka. Hari Natal akhirnya tiba. Don memberikan Sarah dan anaknya hadiah televisi. Akhirnya anak Sarah memiliki hiburan karena mereka tidak bisa keluar. Esoknya anak pertama Sarah mengalami demam tinggi. Kini mereka sudah memiliki anak kedua yakni laki-laki. Akhirnya Sarah berbaring bersama anak-anaknya mencoba menceritakan dongeng yang ia buat sendiri tentang seorang pangeran bernama Christopher yang mengagumkan. Christopher sendiri adalah nama kekasih Sarah dahulu yang kini kehilangan Sarah. Hari itu tidak hanya mengobrol sampai akhirnya Chris menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah ke rumah mereka. Namun ayah mereka berkata Sarah kabur bersama kekasih barunya. Itulah mengapa Chris tidak lagi datang ke rumahnya. Benar saja hal itu diceritakan Amy kepada ibu mereka yang marah-marah kepada Don karena berbohong kepada Chris. Di satu sisi, saat kedua orang tua Sarah dan Amy bertengkar, Amy melihat kunci gudang ayahnya terjatuh di kursi dan ia segera mengambilnya. Sarah pun melihat ke bawah mencari kemungkinan Sarah berada di sana. Di ruangan itu ternyata Sarah sedang berusaha mengeluarkan bayi ketiganya, dan hal itu dibantu oleh anak pertamanya yang membantunya. Don pun turun ke bawah dan memarahi Sarah atas perbuatannya. Tahun-tahun berlalu, kini kedua anak mereka sudah tumbuh besar dan lagi-lagi Sarah mengandung anak dari ayahnya yang keempat kalinya. Ketika anak sulung Sarah mendekat kepada Don menatapnya dengan tatapan tertarik, dan hal itu membuat Sarah takut kemudian meminta anaknya untuk kembali kepadanya. Anak perempuan Sarah sempat marah kepadanya, namun Sarah berusaha membujuknya. Ia mencoba menenangkan anaknya bahwa mereka akan segera keluar dari ruangan ini. Di tempat berbeda, ibu Sarah masih saja merindukan anaknya yang menghilang, dan kini anak ketiga Sarah sudah besar dan diasuh oleh neneknya.
Sudah bertahun-tahun wanita ini disekap ayahnya sendiri, dan kini kedua anaknya sudah tumbuh remaja. Sedangkan anaknya yang lain dititipkan kepada ibu Sarah yang mengira Sarah kabur ke luar negeri bersama pacarnya. Hari itu hujan lebat, ternyata bunker tempat Sarah dan anak-anaknya dikurung bocor. Namun itu membuat Sarah mendapatkan ide mencoba membuat lubang untuk mereka kabur. Jadilah Sarah berusaha sendirian menggali untuk dirinya mencari pertolongan dari luar. Kemudian anak laki-laki Sarah memberi ide untuk mereka kabur dari ruangan ini, namun Sarah yang stres kemudian mengamuk. Ia kemudian berbaring di lantai menenangkan dirinya. Anak-anaknya yang tidak tega kemudian mencoba menenangkan ibu mereka dengan berbaring bersama-sama. Sarah mengajak mereka untuk duduk bersama. Sarah kemudian menceritakan cerita yang sebenarnya. Sarah mengakui bahwa ayah mereka adalah ayahnya sendiri, yang berarti Don sudah berbuat hal tidak manusiawi kepadanya sampai melahirkan mereka semua. Tentu saja anak-anaknya begitu kaget mendengar kebenaran tersebut. Sarah sebenarnya memiliki kekasih bernama Christopher, namun ayahnya tidak menyetujui hubungan mereka, makanya ia dikurung di dalam sini. Mereka pun sampai ke rumah sakit dan anak Sarah segera ditangani oleh para dokter. Sembari ia dirawat, perawat yang menanganinya menemui Don dan Sarah meminta identitas anak itu. Namun Don bersikeras ia yang akan mengisi formulir itu. Sarah kemudian ingin pergi ke toilet, namun Don tidak membolehkan karena takut Sarah kabur. Kemudian Sarah sendiri akhirnya bebas dan kembali bersama ibu dan kakaknya. Tidak lama sebuah motor datang, dan ternyata itu adalah mantan kekasih Sarah, Christopher, yang datang menemuinya. Sarah akhirnya kembali menemui Christopher. Christopher tidak menyangka selama ini seharusnya ia tidak mempercayai perkataan ayahnya yang bohong kepada Chris. Tapi untunglah sekarang Sarah bisa selamat dan kembali kepadanya.